Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Inayah. Saya mahasiswa dari Universitas Nadatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya ambil program studi bimbingan dan konseling. Nah, saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan multimedia dalam bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya memakai PowerPoint Hyperlink, di mana em, hyperlink ini dapat memudahkan mahasiswa untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan menggunakan simbol-simbol atau jalan pintas agar bisa memudahkan mahasiswa untuk berpresentasi. Nah, saya di sini ambil judul terkait dengan pelaksanaan administrasi dan satuan layanan bimbingan dan konseling. Di sini contohnya ya, ada tombol bunyi atau suara yang nantinya tinggal diklik saja akan muncul suaranya. Sebelumnya akan saya perbesar dulu. Nah, di sini tinggal klik saja. Ku berikan padanya setangkai mawar bunga, tanda kasih sayangku untuknya. Nah, di sini cuma cuplikan doang ya, karena kita terbatas waktu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada perkenalan. Yang tadi nama saya Nur Inayah. Lanjut ke tombol panah bawah. Nah, ini nih fungsi dari hyperlink sendiri, ada simbol-simbol. Contoh, di sini ada tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri, ada lingkaran, lalu ada tanda panah ke bawah. Nah, di sini tinggal kita masukkan bagian-bagian contoh, ada pembahasan, dasar-dasar BK, profil konselor, kualifikasi kompetensi dan kegiatan, ada home, exit, materi lanjutan, dan sebagainya. Mari kita lanjut ke pembahasan, tinggal klik saja. Nah, di sini ada pembahasan mengenai apa, siapa, yang mana, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan untuk siapa bimbingan dan konseling itu. Nah, di sini juga dalam dunia pendidikan tentunya ada beberapa eh, materi seperti mengajar, membimbing, melatih. Nah, di sini dalam mengajar itu ada eh, pengertiannya dari kita tidak tahu menjadi tahu. Contoh, ketika kita belajar dalam dunia pendidikan, misal kita kan tidak tahu tuh rumus matematika dalam mencari segitiga sama kaki, sama sisi, atau dalam dunia seputar tentang geografi, IPA, organ tubuh dan sebagainya, kan kita sebelum kita belajar dalam masuk dunia pendidikan kita belum tahu apa-apa. Nah, di sini pendidikan kita mengajarkan ilmu yang akan kita dapat. Lalu membimbing. Nah, membimbing di sini itu menunjukkan pilihan jalan kebaikan, kebenaran, dan kepantasan. Mengapa? Karena tidak semua siswa, tidak semua mahasiswa, tidak semua individu itu mempunyai jalan pilihan sesuai dengan jati dirinya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri. Pastinya banyak tekanan, baik itu dari internal, eksternal, yang mempengaruhi pilihan seorang individu itu akan berjalan kemana, baiknya kemana, atau salahnya kemana, kan kita butuh arahan kayak gitu. Nah, ini fungsi dari pendidikan dalam membimbing. Lalu ada juga melatih dari tidak bisa menjadi bisa. Contohnya ketika kita ingin berlatih, misal ingin bermain bola voli tapi kita tidak tahu tekniknya, kita tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Nah, kita di sini kalau misal kita sebagai guru olahraga, maka kita mempunyai kewajiban untuk melatih siswanya agar bisa mereka mempunyai teknik-teknik atau bisa belajar bola voli, bola basket, dan lain sebagainya.
Dan juga ada apa itu BK? BK itu membantu menunjukkan pilihan jalan bersama berbicara dari hati ke hati. Kenapa harus dari hati ke hati? Kalau misalkan kita hanya berbicara hanya sebatas ingin tahu, hanya sebatas pengetahuan biasa saja, kita nggak bakalan masuk otak ke hati lalu dipraktekkan dan diterapkan. Pastinya cuma misalkan ya kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kalau masuk kuping kanan keluar kuping kanan kan cuma mantul. Nah itu mengapa kita harus dari hati ke hati biar lebih nyaman dalam kita berkonsili, dalam berbicara, dalam berinteraksi, itu lebih nyaman. Lalu siapa BK? BK itu orang yang ahli ilmu bimbingan dan konseling. Kenapa harus ahli? Iya, karena guru BK itu harus mempunyai sertifikat dari beberapa tahapan dulu, misal dari SD, SMP, SMA, lalu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sarjana. Nah, nantinya kan kita mempunyai ijazah SD, SMP, SMA, dan juga ada ijazah kalau dalam BK kan mungkin SPD, ada apa gitu yang terkait dengan keprofesionalan BK. Jadi nanti kita itu yang di sebagai bukti bahwa kita adalah seorang ahli dalam bimbingan ilmu dan konseling. Nah, yang mana yang BK? Profesional, berkompetensi pedagogis, berkepribadian, profesional, sosial. Profesional dalam arti kita mengajar, berkepribadian, dan profesional sebagai guru BK itu harus ada tahapannya masing-masing, harus ada porsinya masing-masing. Mengapa? Karena kita tidak boleh mencampurkan antara urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan pribadi itu dicampur aduk, tidak bisa. Dan tentunya harus mempunyai kepribadian yang baik. Nah, kan kita sebagai seorang konselor, sebagai seorang guru itu harus mempunyai um, sesuatu hal yang bisa kita contohkan kepada konseling, kepada siswanya, dan lain sebagainya. Lalu kapan BK itu dilaksanakan? Nah, sesuai perjanjian saat, waktu, kesempatan yang cocok dan tepat. Jadi, um, memang BK itu universal, tapi kita tetap harus mematuhi keprofesional dalam waktu berkonseling, waktu untuk kita profesional dalam bidang BK-nya, karena yang tadi saya bilang tidak boleh dicampur aduk. Lalu di mana dilaksanakannya? Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat manapun yang itu nyaman dan mengenakan kayak gitu. Yang penting kita itu bisa nyaman aja lah, lancar. Terus mengapa BK? Adanya permasalahan pribadi, sosial, belajar, karir, dan lain-lain. Jadi BK menurut kalian itu bukan hanya polisi sekolah ya, tapi di sini BK juga membantu siswanya dalam um, kesusahan belajar, karirnya seperti apa, mungkin hubungan sosialnya baik atau tidaknya, lalu pilihannya mau kemana, kita memberi bantuan untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh seorang konsuli secara optimal. Lalu untuk siapa BK? Melayani siapa saja yang meminta dan membutuhkan sesuai SOP. Karena BK itu menurut saya universal. Apapun siapapun seseorang yang membutuhkan kita, kita harus melayaninya dengan baik, dengan nyaman, dengan senang. Karena kita tidak boleh membedakan apapun itu ciptaan Tuhan. Karena kita harus ingat semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini kita belajar untuk bisa menghargai, bertoleransi dengan sesama. Tentunya dengan melayani apa saja dan siapa saja yang meminta dan membutuhkan. Oke, kita kembali. Nah, di sini nih ada beberapa simbol-simbol seperti yang tadi saya jelaskan. Ada pembahasan dasar-dasar BK, profil konselor. Nah, kita masuk ke dasar-dasar BK. Oke, diklik. Nah, di sini ada dasar-dasar bimbingan dan konseling.
Yang pertama ada bimbingan dan konseling semesta, universal, NKRI Merah Putih, Pancasila, UUD 1945, ada bimbingan dan konseling realistis, fenomenal, faktual, non-diskriminasi, bimbingan dan konseling dengan cinta kasih sayang, tulus ikhlas sukarela murni dengan baik, benar, pantas, lalu menyenangkan dan membahagiakan, memandirikan dan mengentaskan. Karena bimbingan dan konseling itu alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Mengapa? Karena um, tidak semua masalah, tidak semua um, permasalahan dalam atau yang dihadapi oleh siswa itu pasti harus pakai teknik ini, pasti harus pakai enggak. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagaimana apa yang mereka butuhkan dulu, apa yang mereka apa yang mereka paling bisa dimengerti dulu, baru kita tempatkan. Oh, mungkin kita mengkonselingnya sebagai kakak dulu biar dia lebih nyaman, terbuka, baru kita sebagai guru pedagogiknya dipakai bagaimana sih ini gini gini gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan konseling itu sesuai dengan porsinya. Oke, kembali ke profil konselor. Nah, di sini ada profil dan karakter ideal guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang pertama tentunya ada iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk iman dan takwa ini kita itu menurut saya ini adalah hal yang sesuatu yang pribadi karena ini bukan bersifat umum tapi individual. Apapun yang kita anut, kepercayaan yang kita anut, kita ampuh itu urusan pribadi, bukan universal. Itu menurut saya. Jadi kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Lalu sehat jiwa, raga, rohani, fisiologis, biologis, psikologis, sosiologis. Tentunya iya, kita harus sehat. Baik itu rohani, fisiologis, biologis, psikologis, dan sosiologis lah. Ketika kita menjadi konselor tapi kita mempunyai kendala atau mempunyai masalah dalam sehat jiwa dan raga, tentunya pasti kita akan mengkonseling atau membimbing anak didik kita nanti juga akan bermasalah. Kenapa? Karena kita punya terkendala yang belum kita bisa atasi, tapi kita mengatasi orang lain. Tentunya kurang maksimal, kurang profesional. Terus yang ketiga ada profesional edukatif, terus bermoral, etis, estetis, normatif, dan values, sivitas akademika, itu sesuai dengan institusi atau pendidikan masing-masing ya. Lalu ada kesesuaian teori dan praktek, keserasian intelektual, emosional, dan spiritual, keselarasan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seni budaya, teknologi, keseimbangan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena menurut saya dari siklus kehidupan, baik dari kita belajar dari awal yang belum bisa, sedang ya, sampai kita sedikit bisa ada pengetahuan, terus tambah lagi, jadi kita bisa, lalu mungkin kita bisa menularkan ke teman-teman. Nah, itu yang semacam proses yang dibutuhkan menjadi karakter seorang guru bimbingan konseling yang mempunyai keterampilan khusus, mempunyai karakter yang khusus yang bisa kita tularkan kepada orang lain dan untuk diri kita sendiri. Oke, kita kembali lanjut ke kualifikasi kompetensi dan kegiatan. Nah, di sini kualifikasi kompetensi dan kegiatan. Yang pertama ada kualifikasi. Ya, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengapa? Karena menjadi seorang guru itu bukan semata-mata kamu jadi guru ya, kamu nanti
jadi guru bimbingan konseling ya, nanti kamu jadi konselor ya. Enggak. Itu memiliki tahapan, kita harus sekolah dulu, harus kursus dulu, yang nantinya kita dapat ijazah, dapat sertifikat yang berguna untuk diri kita sendiri dan bisa kita tularkan sebagai pekerjaan, suatu pekerjaan, dan kita harus profesional dalam pekerjaan itu dan kita bisa menularkan apa yang kita dapatkan kepada orang lain. Yang kedua, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana S1 dalam bimbingan dan konseling setelah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling dan atau pendidikan profesi konselor. Nah, jadi setelah kita lulus sarjana mungkin dalam bimbingan konseling pasti masih ada tingkatan lagi, harus kita sekolah ke profesionalan sebagai guru bimbingan dan konseling agar kita bisa diakui, agar kita sah, kita bahwa kita adalah seorang konselor seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi lanjutan, tinggal klik. Nah, di sini juga ada kompetensi. Kompetensi sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling. Harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kompetensi sikap berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang tadi saya sebutkan ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memajukan peradaban berdasarkan Pancasila. Juga ada berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Ada juga menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinil orang lain. Dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada supervisi bimbingan dan konseling versi 1. Ada program, ada kegiatan, pelayanan. Yang pertama, program tahunan, semester, bulanan, agenda, dan kerja konselor dan jadwal kegiatan konselor. Yang kedua, kegiatan pelayanannya itu ada daftar konseling, ada data kebutuhan dan permasalahan konseling. Oke, lanjut. Di sini ada aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu ada pemahaman, ada pelayanan langsung, ada pelayanan tidak langsung. Nah, dalam pemahaman ini ada sosiometri, kunjungan rumah, catatan anekdot, konferensi kasus, yang tidak langsung ada konseling individual, yang langsung ya, ini ada konseling individual, kelompok, konsultasi, bimbingan kelompok, klasikal, dan masih banyak lagi. Dan adapun yang tidak langsung ada papan bimbingan, kotak masalah, biblio konseling, audiovisual, audio, lalu ada media cetak seperti leaflet, pamflet, buku saku, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kita lanjut di pelaporan. Laporan bulanan, laporan semester, tahunan, evaluasi. Ada laporan hasil evaluasi program, proses, dan produk BK serta tindak lanjutnya. Mbak, mengapa sih ini BK itu banyak banget administrasinya? Iya, karena apa? BK itu bukan hanya sebagai seorang guru atau seorang konselor yang yang hanya menyelesaikan masalah siswa, yang hanya mencari-cari masalah. Tidak, no, bukan. Kita itu sebagai seorang konselor bimbingan dan konseling atau sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, kita itu harus all round. Apapun itu kita harus bisa. Kita harus bisa belajar karena bimbingan konseling itu kan harus update. Nah, di situ kan ada layanan informasi. Kita harus memberi layanan informasi itu tentunya yang terupdate dong, bukan misalkan berita tahun lalu kita beritahukan kepada siswa kita kepada mahasiswa kita sekarang. Nah, itu kan udah ibaratnya ketinggalan zaman. Kita harus update. Makanya dalam administrasinya juga ada yang mingguan, bulanan, tahunan, itu harus terstruktur secara rapi. Lanjut, ada pelaksanaan kegiatan. Nah, ini nih yang tadi saya sebutkan, ada layanan
orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan, penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok, banyak dan masih banyak lagi. Tentunya ya apapun yang menjadi pekerjaan kita saat ini, apapun yang menjadi tanggungan kita saat ini harus kita jalani dengan ikhlas dan rasa tulus, tentunya dengan bahagia. Karena apapun itu jika dijalani dengan enak, ikhlas dan bahagia, pastinya nanti akan masuk ke hati. Jadi bukan hanya ke profesional semata, tapi kita udah masuk dalam diri kita itu seperti apa. Oke, lanjut. Di sini juga ada kegiatan pendukung seperti administrasi BK. Ada aplikasi instrumen BK, angket siswa, angket orang tua, angket sosiometri, angket masalah siswa, wawancara, observasi, kartu kasus, catatan, dan kejadian. Ini banyak sekali data-data terkait dengan siswa kita, baik itu tentang karir, prestasi belajar, dan lain sebagainya. Nah, ada juga himpunan datanya, seperti buku pribadi, buku data siswa ASU, sosiogram, catatan khusus, catatan konseling, laporan pelaksanaan kegiatan BK, konferensi kasus, alih tangan kasus, kunjungan rumah atau home visit. Nah, di sini bagi mereka siswa-siswa atau konseling yang mempunyai permasalahan, tentunya banyak sekali yang harus kita masukkan dalam data administrasi kebekaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sebelumnya. Nah, ketika kita tidak mampu untuk bukan berarti kita lepas tangan ya, tapi kita lebih ke misalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan teknik, dengan teori yang kita pelajari lalu dipraktekkan kepada anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya atau mencari jalan keluar yang bisa mencerahkan anak tersebut, tapi ternyata kayaknya dirasa tidak mampu, nanti kita bisa masuk ke alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini seperti misalkan seorang anak atau seorang siswa itu sendiri mempunyai masalah misalkan psikologis, harusnya kan kita alihkan ke tenaga profesional, ke psikologis yang lebih mengerti tentang obat-obatan yang harus dikonsumsi dan lain sebagainya. Itu kita bisa alih tangan kasus kan. Jadi tidak semua kita ampuh sendiri, karena kita bisa mengambil keputusan yang setidaknya kita itu angkat tangan, tidak bisa gitu. Kita bukan tidak bisa, tapi lebih diarahkan untuk yang lebih profesional dalam bidang tersebut. Oke, lanjut. Nah, ada evaluasi pelaksanaan BK, analisa hasil evaluasi, tindak lanjut pelaksanaan BK. Selanjutnya ada komponen supervisi BK. Nah, dalam komponen supervisi BK ini juga ada layanan dasar yang terdiri bimbingan kelompok, klasikal, kelas belajar, atau lintas kelas. Ya, lanjut. Ada pengelolaan dan pengembangan media juga. Jadi siswa atau konseling juga diberi arahan untuk mengembangkan media atau laporan pengembangan media bimbingan konseling siswa yang akan kita tingkatkan. Jadi kita harus mengikuti arus global seperti itu. Oke, ada juga tindak lanjut asesmen bimbingan dan konseling seperti profil individual, kelas, relasi sosial, masalah, kerawanan kelas, akademik, perkembangan, permasalahan akademik, diagnosis kesulitan belajar, psikologis peserta didik, dan lain sebagainya. Lanjut. Di sini juga ada layanan peminatan dan perencanaan individu. Yang pertama ada laporan konseling, tahap pemahaman diri individu, ada laporan konseling tahap pemahaman lingkungan individu, ada laporan konseling tahap pemilihan dan penetapan arah karir, laporan konseling tahap pemantapan arah karir, lalu ada rekomendasi peminatan. Nah, maka dari itu guru PK biasanya mengadakan seperti tes EQ. Nanti siswa itu diarahkan dari hasil tes EQ itu kan kelihatan ya, misalkan lebih mengarah ke IPS jurusannya atau ke IPA, nanti mau di SMP, SMK atau MA, nah itu akan kelihatan. Jadi kita lebih bekerja sama ke
pihak lain agar kita juga mempunyai data yang valid seperti itu. Lalu di sini ada layanan responsif, yaitu konseling individual, konseling kelompok, laporan konsultasi. Ada juga kolaborasi, referral atau alih tangan kasus, laporan kunjungan rumah atau home visit, laporan kegiatan advokasi, konferensi kasus, dan lain sebagainya. Nah, ini ada dukungan sistem juga, program bimbingan dan konseling, kegiatan tambahan, kinerja guru, keprofesian, karya ilmiah dan inovatif, keikut serta dalam organisasi profesi, evaluasi pelaksanaan program BK, pelaksanaan program BK, jurnal harian kegiatan, dan sebagainya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pemateri dalam penyampaiannya, atau ada kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf, dan semoga materi pada PowerPoint yang saya buat dapat bermanfaat bagi para pembaca, bagi para pendengar, dan yang melihat video saya. Dan terima kasih telah menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.